Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Risalah Hadis. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, sore hari ini mari kita manfaatkan untuk kita bisa belajar, memantapkan keilmuan kita utamanya di dalam ilmu hadis. Sore hari ini sudah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Mas Duki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabar bagaimana Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Dan selalu bisa membersamai kita dalam acara sore hari ini. Untuk hari ini kita belajar Hari ini masih meneruskan yaitu Al-Isnadul Ali wan Nazil. Baik, masih melanjutkan materi yang lalu ya Ustaz ya. Dan untuk para pemirsa yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini, kami persilahkan bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan lebih dahulu nasihat dari Ustadz Mas Duki terkait dengan Al-Isnadu Ali wa Nazil. Silahkan Ustaz. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran kami pada sore hari ini, rahimakumullah. Di mana saja berada, alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita masih melanjutkan yaitu Al-Isnadul Ali wan Nazil. Al-Isnadul Ali itu adalah sanad-sanad yang nilainya tinggi, sedangkan Nazil adalah sanad-sanad yang nilainya rendah. Nah, ini kebalikannya begitu ya. Yang lalu sudah saya sampaikan yaitu tentang Isnad Ali atau Al-Isnadul Ali atau Al-Ulu. Nah, Al-Ulu itu masdarnya, kalau Ali itu isim fa'ilnya. Itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu Al-Qurbu min Rasulullah SAW bisnadin shahihin nadhifin. Yaitu pembagian Isnad Ali itu ada 5. Yang pertama ada dilihat tinjau Al-Qurbu, kedekatan dari Rasulullah SAW dengan isnad yang sahih dan bersih. Wada, dan ini huwal alul mutlak, namanya yang Ali mutlak ya. Al-ulu dan Ali sama, dan al-ulu itu masdar, saya Allah ya alu. Kalau Ali itu adalah isim fa'il. Wa ajalu aksamil uluwi, dan ia paling agung ya kan? Paling bagus di antara macam-macamnya al-ulu atau Ali itu. Dan yang pokok ini ya. Dilihat kalau dari misalkan suatu hadis diriwayatkan oleh perawi A, itu isnadnya ada 6 orang. Diriwayatkan oleh perawi B, hadis yang sama, isnadnya ada 4 orang. Nah, maka yang 4 orang itu namanya adalah Isnad Ali, ya, yang tinggi nilainya, karena orangnya sedikit, ya gitu ya. Dan sama-sama sampai kepada Rasulullah. Dan yang 6 orang ini kebalikannya, namanya Isnad Nazil, begitu. Itu macam yang pertama, itu yang pokok. Kemudian macam yang kedua, Al-Qurbu min imamin min a'immatil hadis. Dilihat, ditinjau kedekatan
kedekatannya dengan salah seorang imam di antara imam-imam ahli hadis. Wa in kasura bi'ad ya, ba'dahu al-adat, meskipun ya, setelah itu banyak jumlahnya ila Rasulullah SAW, sampai kepada Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Mislu al-qurbu minal a'mas au ibni Juret, misalnya dekatannya dengan Imam Al-A'mas, ya, ahli hadis, Imam ahli hadis. Dan ditinjau dari kedekatannya dengan Ibnu Juret, gitu. Au Malikin, dan ditinjau dari kedekatannya dengan Imam Malik. Au ghairihim, atau yang lainnya. Masihati bersama ya, sahnya, sahihnya ya, isnad itu wanada fatil isnad aidan, dan juga bersihnya isnad juga. Nah, karena ditinjau dari kedekatannya dengan salah seorang imam di antara imam-imam ahli hadis. Itu contohnya dengan A'mas, Juret, Imam Malik, dan lainnya, gitu. Kemudian yang ketiga nih, al-qurbu, kedekatannya binis bati ila riwayati akhadil kutubisitah au ghairiha minal kutubil mu'tamadah. Yang ketiga itu ditinjau dari kedekatannya kepada salah seorang di antara penyusun kitab 6 atau yang lainnya dari kitab-kitab yang mu'tamadah, yang bisa jadikan pegangan. Nah, itu. Nah, ini nanti yang ketiga ini nanti ada catatannya, namun di belakang gitu. Nah, kalau kutub sitah itu siapa? Kutub sitah yang terkenal adalah Bukhari, Muslim, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu 6 sitah. Kalau 7 tambah dengan Imam Ahmad, ya, itu Imam Ahmad punya kitab Musnad Ahmad, itu 7. Kalau tes A9, ya, 9 ditambah dengan Watok Imam Malik. Imam Malik punya kitab Watok. Dan Imam Al-Darimi, itu berarti 9. Di sini sudah pernah saya sampaikan 20 ya, para perawi hadis, ya, sudah saya sampaikan isinya secara global gitu ya. Tuh. Tadi 9, yang ke-10 siapa? Misalkan yang ke-10 Abu Daud atau Yanisi, ya. Ke-11 ya, ada Musannaf Abdul Razak, nah itu 11. 12 ada Musannaf Ibnu Abi Saibah. Ke-13 ada yaitu Ibnu Khuzaimah. 14 ada Ibnu Hibban, yaitu 15 ada Abu Ya'la. 16 itu ada Abu Awanah. 17 ada Tabarani. Tabarani punya kitab ya, Mu'jamul Shaghir, Dalil Awsat, dan Mu'jamul Kabir, itu 17. Ke-18 ada riwayat Daraqutni, itu 18. Ke-19 ada Imam Hakim. Imam Hakim punya kitab Al-Mustadrak. 20 ada Imam Baihaqi. Imam Baihaqi tahun 458 Hijriah punya kitab Sunanul Kubro. Jadi sebut hadis Baihaqi maksudnya dalam kitab Sunanul Kubro, ya, Sunanul Kubro. Nanti kalau misalkan Baihaqi juga punya kitab Syu'abul Iman,
Kalau itu tetap dalam kitab Subul Iman, yaitu disebutkan hadis riwayat Baihaqi dalam Su'ab atau Su'abul Iman. Nah, tapi kalau tidak pakai kait, tidak pakai embel-embel, hadis riwayat Baihaqi maksudnya dalam kitab As-Sunan Kubra itu 20 pernah saya sampaikan di sini, isinya secara global itu di antara apa namanya nyusun kitab yang muktamad. Nah, begitu disebutkan pada itu yang ketiga ya. Nah, kemudian yang keempat, al-ulu ketinggian isnad dilihat bitaqaddumi wafati rawi. Lebih dahulunya wafatnya rawi. Misaluhu maqalahul An-Nawawi, contohnya yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Fama arwihi min salatin minal Baihaqi anil Hakim a'lang min ana arwiyahu min salatin anil Bakar ibni Khalaf anil Hakim ditaqaddumi wafatil Baihaqi an ibni Khalaf. Nawawi mengatakan kalau saya meriwayatkan dari 3 orang dalamnya dari Imam Baihaqi gitu ya, dari Imam Hakim itu Allah lebih tinggi nilainya min an-armiyah daripada aku meriwayatkan dari 3 orang dari Abu Bakar bin Khalaf walaupun sama-sama dari Hakim gitu. Alasannya apa? Itaqaddumi wafatil Baihaqi an Ibni Khalaf, karena Imam Baihaqi itu lebih dulu wafatnya daripada Ibnu Khalaf. Baihaqi itu wafat tahun 458 Hijriah, dengan Ibnu Khalaf itu wafatnya tahun 487 Hijriah. Makanya lebih dulu wafatnya, nilainya lebih tinggi gitu. Dan yang kelima, al-uluwu bitaqaddumi sama. Bitaqaddumi sama minas syekh. Yang ketiga itu sanad ali, tinggian ditindak dari segi lebih dahulunya mendengarkan dari seorang syekh. Walaupun sama-sama dari seorang syekh. Fang sami'ahu minhu takaduman kana ala miman sami'a minhu ba'dahu. Maka orang yang mendengarkan dari seorang syekh itu yang lebih dulu itu nilainya lebih tinggi daripada orang yang mendengarkan dari syekh itu yang di belakangan. Misaluhu contohnya an yasma'a sakhsani min syaikhin sama wakadihima mundu sitina sanatan masalan wal akhar mundu arba'ina sanatan tasawa al adat ilahima. Ada 2 orang yang mendengarkan dari seorang syekh, taruhlah syekh itu Allah begitu, dan punya murid B dan C. B dan C ini sama-sama mendengar dari seorang syekh A tadi. Dan syaratnya sama. Jumlah syaratnya sama. Tapi yang B tadi, bahasa Mahadima mundur sitina sanatan, dia mendengar dari syekh tadi itu berbeda pada syekh tadi 60 tahun yang lalu. Nah itu. Bal akhir dengan si syekh tadi mendengar dari sama-sama dari Syekh A, tapi mendengarnya 40 tahun yang lalu. Nah, kata sama al-adat rahimah, walaupun ini sama jumlah isnadnya. Fal awalu, maka yang mendengar 60 tahun yang lalu itu, yaitu si B itu, a'la menasani lebih tinggi daripada yang kedua, yang mendengarnya baru 40 tahun yang lalu. Si C tadi yang mendengar 40 tahun yang lalu. Sedangkan si B tadi mendengar dari sesi A tadi 60 tahun yang lalu. Masih B ini ya,
isnadnya lebih tinggi daripada si C karena mendengarnya lebih dulu. Bayuta akadu dan lebih dikuatkan yang demikian itu fidzalika hakim man ikhtalata saykhuhu wa kharifa. Lebih-lebih kalau saksi A tadi itu kemudian diketahui bahwa akhir-akhir dari hayatnya itu terjadi kekisuran dalam hafalannya atau berubah. Nah, kadang orang itu kalau bahwa kadang ingatannya berubah tidak setajam ketika yang muda. Maka mendengarkan 60 tahun yang lalu si B tadi dari si A nilainya lebih tinggi daripada hadisnya si C yang mendengarnya ber 40 tahun yang lalu walaupun sama-sama dari si A. Nah, begitu. Nah, kemudian tadi saya sampaikan yaitu dari yang nomor 3 al-qurbu binisbati ila rati ahadil kutubi sittah au ghairiha minal kutubil mu'tamadah, kedekatan yang dinisbahkan pada perhatian salah seorang dari kitab-kitab 6 atau yang lainnya. Tadi saya sebutkan ada 20 lah sebenarnya itu ya. Dari kitab yang mu'tamadah yang bisa jadikan pegangan. Nah, kemudian para ulama. Kemudian ada istilah al-muwafaqah, kemudian ada istilah badal ya. Kemudian ada istilah al-musawah dan ada istilah al-musafahkah. Ada 4 istilah ini. Ini yang hubungannya dengan yang kedekatan yang dinisbahkan pada perhatian salah seorang penyusun kitab-kitab 6 yang lainnya atau kitab-kitab yang bisa jadikan pegangan. Al-qurbu binisbati ila riwayati akadil kutubi sittah au ghairiha minal kutubil mu'tamadati. Yang ketiga ini kan kedekatan ya, ditinjau dari dinisbahkan pada perhatian salah seorang penyusun kitab 6 atau yang lainnya dari kitab yang bisa jadikan pegangan. Wahwa yaitu maka surat tanah iktina ulunta akhirin bihi. Dan ini banyak perhatian ulama mutakhirin ya, padanya minal wafaqah bal abdal, ada istilah wafaqah, ada istilah badal, kemudian ada istilah wal musawah, kemudian wal musawakah, ada 4. Kemudian yang pertama al-muwafaqah. Istilah al-muwafaqah ya yaitu wusulu ila sahihi al-hadis musannifin min ghairi tariqihi bi'adadin aqala mimma larawa min tariqihi anhum. Muwafaqah adalah yaitu sampainya pada gurunya salah seorang penyusun kitab itu, kitab yang 6 dan lain tadi, min ghairi tariqihi, tapi tidak melalui jalurnya. Biadadin, jumlah orangnya aqalla sedikit mimma daripada larawat dia meriwayatkan dari jalannya. Misaluhu contohnya maqalahu Ibnu Hajar fi Syarhin Nukhbah, apa yang kata Ibnu Hajar Asqalani pada tahun 852 Hijriah dalam kitab Syarhun Nukhbah. Rawal Bukhari an Qutaibah an Malikin hadisan. Imam Bukhari mengatakan dari Qutaibah itu gurunya Imam Bukhari, an Malikin dari Imam Malik satu hadis. Kalau rawainahu min tariqihi karena bainana baina Qutaibah samaniyah. Kalau kami meriwayatkan dari jalannya Imam Bukhari tadi
antara kami dan Qutaibah itu ya, itu ada 8 orang. Walau rawaina dzalikal hadis bi'ainihi, tapi kalau saya melihatkan hadis itu, kalau kami melihatkan hadis itu khasnya sama, min tariqi Abil Abbas As-Sarad, lewat jalannya Abul Abbas ngan Qutaibah, misalnya dari Qutaibah misalnya, lakana bainana wa baina Qutaibah fihi sabmatun. Nah itu kalau lewat yang tidak lewat dari Bukhari, jalur yang lain sama-sama dari Qutaibah itu cuman 6 orang. Fakot khasrat lana al-muwafaqah mal Bukhari. Nah, yang demikian itu lewat jalur yang lain tadi, jalur Abul Abbas, fakot khasrat lana, telah terjadi pada kami al-muwafaqah, kesamaan mal Bukhari dengan jalurnya Imam Bukhari fi sahihih, pada sahihnya ini hadis itu ma'a ulul isnad al isnadihi, sama kemudian ketinggian isnad itu lebih tinggi dari isnad yang lewat dari jalur Bukhari tadi, karena jumlah orangnya itu lebih sedikit, itu al-muwafaqah. Dan yang kedua badal. Setelah badal ya al-wusulu ila sahihi akadil musonifin. Kalau tadi kan itu ditinjau dari sama-sama dari lewat Qutaibah itu guru Bukhari. Yang satu lewat dari Bukhari, satunya dari yang lain, tapi sama-sama dari Qutaibah. Nah kalau badal itu huwa al-wusul ila sahihi akadil musonifin min ghairi tariqihi. Badal ini adalah sampainya kepada gurunya salah seorang musonifin. Berarti tadi itu Qutaibah itu tinjau dari sama-sama gurunya Imam Bukhari, ini gurunya Imam Bukhari lah gitu lah. Jadi yang perawi di atasnya itu badal min ghairi tariqihi, tapi bukan di jalannya, bi adadin dengan jumlah isnad aqala, lebih sedikit, mimma lau rawa min tariqihi anhu, kalau dibandingkan dengan lewat jalur yang Bukhari tadi misalnya. Misalnya contohnya maqalahu Ibnu Hajar, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, ka'an yaqulana dzalikal isnad bi'ainihi, ya. Ada pada kami dengan isnad itu, pada hadis itu sendiri, min tariqin ukhra, dari jalan lain, ilal kok nabi, jalan lewat kok nabi, an malikin, dari Malik, fayakunul kok nabi fihi badalan min Qutaibah. Nah kok nabi ini sebagai badal dari Qutaibah, itu. Begitu. Nah yang lewat kok nabi, jadi ini ditinjau dari, misalkan Imam Bukhari, kalau muwafaqah dilihat dari gurunya Imam Bukhari, Qutaibah. Kalau ini dilihat tinjau dari gurunya Imam Bukhari, begitu. Nah itu ternyata dari jalur yang lain. Nah itu jumlah orangnya, isnadnya itu lebih sedikit, maka itu yang istilahnya badal. Dan yang ketiga, al-musawah, artinya sama. Yaitu istiwa'u adadil isnad, sama jumlahnya orang atau sanad. Minarawi, dari rawi, ila akhir, sampai akhirnya ma'asnadi akadil musonifin, bersama isnadnya salah seorang musonifin. Musonifin itu penyusun kitab, dan Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi dan sebagainya, itu musonifin. Misaluhu, contohnya maqalahu Ibnu Hajar, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar,
Ka'anjarwiyah An-Nasai masalan kalau apa Imam Nasai contohnya meriwayatkan hadisan satu hadis ya kaum bainahu wa bainan Nabi sallallahu yang antara Nasai dan Nabi sallallahu fihi akada ansara nafsan ada 11 orang itu. Fayakulana lalu terjadi baik kami dari dengan hadis itu hadisnya sama dengan syarat yang lain bainana wa bainan Nabi SAW antara apa kami dan Nabi SAW bi padanya itu akadang ansarun nafsan juga 11 orang sama panusawil nasa iya min khaisul adat nah berarti sini kami menyamai Imam Nasai sama 11 orang syaratnya itu min khaisul adat dari segi jumlahnya jumlah orang tadi. Nah yang keempat, nah yang terakhir al-musafakah. Musafakah itu artinya bahasa salaman kalau orang ketemu dan salaman itu biasa. Ya yaitu istiwa'u adadil adat menarawi kesamaan jumlahnya dari hitungan dari rawi tadi ilahi sampai akhirnya ma'is nadin tilmidi akadil musannifin bersama ditinjau dari isnadnya muridnya salah seorang musannifin basumiyat musafakatan dinamakan musafakah salaman itu di anal adat karena biasaan jarat berlaku bil ghalibi kebiasaannya bil musafakah dengan salaman itu baina man talakoya antara dua orang yang bertemu nah begitu. Jadi kalau musafakah itu mudahnya itu ada apa namanya ditinjau dari muridnya salah seorang penulis kitab misalnya Imam Bukhari gitu. Imam Bukhari punya apa murid si A dan si B nah itu ditinjau dari muridnya Bukhari bukan Imam Bukharinya. Imam Nasai tahun 33 Hijriah punya murid si A dan si B nah itu ditinjau dari muridnya ternyata itu jumlah orangnya sama berarti istilahnya musafakah. Dari yang ketiga tadi ada timbul apa istilah muwafaqah, istilah badal, istilah musawah dan istilah al-musafakah. Nah kemudian yang terakhir asharul musannafat bihi ya. Nah, kemudian kitab yang terkenal yang disusun berkenaan dengan tadi dengan isnad Ali wa Nazil latu jadu musannafatun khasatun bil asanidil aliyah hawin nazilah bisaklil tidak dapat di kitab yang apa khusus membahas sanad Ali dan Nazil itu yang bentuknya secara umum lakin afrodal ulama bitasnifil ansat tapi ulama menyusun dengan istilah apa juz itu kan kitab tipis lah gitu atlaku alaihim isma sunasiat yang mereka itu menamakan asunasiat wa ya'nuna biha al hadis alati fiha bainal musannif wa bainal rasulullah sallam salah satu ashkhas faqat nah yang ada itu kita buku kecil lah gitu tidak ada buku besar tapi dalika yang demikian isyaratun ilah timambil ulama menunjukkan pada perhatian para ulama bila asanadil awali dengan syarat yang ngali itu awali jamak dari ngali pemintil kasunasiat di antara sunasiat tadi ada sunasiatul Bukhari Ibnu Hajar kemudian ada sunasiatu Ahmad bin Hanbal itu ya nah itu ada sunasiat Al-Bukhari dan Ibnu Hajar kemudian ada as-sunasiat Ahmad dan Hanbal di Safarini nah itu. Nah, kemudian kalau sanad nazil ya kalau kan sanad Ali itu ada 5 macam sanad nazil itu kebalikannya jadi lawannya. Nah, kalau ada sanad A dan B yang
itu apa orangnya, jumlah orangnya itu lebih sedikit ya, contoh misalkan si A ya, taruhlah pada yang sama dari si A sanadnya 4 orang dan B 6 orang, maka sanad yang A tadi itu adalah sanad ali, yang B sanad nazil. Karena sanad ali ada 5 macam, sanad nazil ya kebalikannya juga ada 5 macam juga. Sanad ali artinya sanad yang nilainya tinggi, sanad atau isnad nazil ya, itu yang nilainya rendah. Itulah pembahasan tentang al-isnadul ali wan nazil. Serta demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk ilmunya. Sudah selesai untuk tema al-isnadul ali wan nazil ya Ustaz ya. Insyaallah nanti masih pembahasan dalam tema besar Lataiful Isnad ya Ustaz ya. Baik, kita rehat terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan untuk para pemirsa yang ingin bertanya masih kami berikan waktu. Silakan dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insyaallah selepas jeda pariwara berikut ini kita akan kembali dalam acara Risalah Hadis. Baik pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita sore hari di dalam acara Risalah Hadis. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya masih kami persilakan melalui pesan WhatsApp dan SMS ya di nomor 0811 255 3000. Dan hari ini pertanyaan para pemirsa akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Ustaz Ikhwan. Maksud kami Ustaz Mas. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan sore hari ini. Yang pertama dari Bapak Miftah di Pati Ustaz. Ustaz, putra putri Nabi Muhammad itu ada berapa dan siapa saja nama mereka? Kemudian yang berhasil hidup hingga dewasa namanya siapa Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Jadi kami sudah menyampaikan brosur akad 21 Februari 2010. Ya. Akad 21 Februari 2010. Tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke 185. Itu kami cantumkan putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahan beliau dengan Khadijah, beliau mendapatkan 6 anak. Yang pertama Al-Qasim, yang kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Ummu Kulsum, kelima Fatimah, keenam Abdullah, yang disebut juga At-Thayyib dan At-Thahir. Nah, itu 6, karena At-Thayyib dan Thahir itu ya Abdullah itu gitu. Nah, mungkin ada yang menghitung lebih karena dihitung Abdullah sendiri, Thayyib sendiri, mungkin gitu. Tadi di sini saya tandumkan ada 6 tadi. Pertama Al-Qasim, 2 Zainab, 3 Ruqayyah, 4 Ummu Kulsum, 5 Fatimah, 6 Abdullah, yang disebut juga At-Thayyib dan At-Thahir. Itulah putra putri beliau yang lahir dari Khadijah. Adapun dari pernikahan beliau dengan istri-istri yang lain, dia tidak mendapatkan putra. Namun dari Maryah Al-Qibtiyah, dia mendapatkan seorang putra yang bernama Ibrahim. Jadi putra putri Nabi SAW semuanya berjumlah 7 orang, gitu ya. Nah, Ibrahim ini meninggal dunia masih kecil ketika terjadi gerhana, gitu. Perlu diketahui bahwa putra Rasulullah SAW yang laki-laki semuanya meninggal ketika masih kecil. Adapun putra beliau yang perempuan meninggalnya setelah dewasa dan sudah bersuami. Ketika Rasulullah SAW wafat, beliau hanya meninggalkan seorang anak perempuan, yaitu Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib. Nah itu ya. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, itu tinggal satu putri beliau, ya Fatimah, yang masih hidup. Nah. Yang pertama Al-Qasim. Al-Qasim dilahirkan di Mekah sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Dan ia adalah putra yang pertama beliau. Oleh karena itu, beliau biasa dipanggil dengan Abul Qasim, ayahnya Qasim. Namun ia meninggal ketika masih kecil.
kecil. Gitu. Kedua, Zainab. Zainab dilahirkan di Mekah pada waktu Nabi SAW belum menjadi nabi. Setelah dewasa, Zainab dinikahkan dengan Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi, yang nama aslinya adalah Laqih. Ketika Nabi SAW diangkat menjadi nabi dan menyiarkan agama Islam, maka Zainab pun masuk Islam. Sedangkan suaminya tidak mau masuk Islam, bahkan musuhi Nabi SAW dan umat Islam. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka Zainab pun ikut hijrah. Ketika terjadi perang Badar, Abul As ikut menjadi tentara kaum musyrikin dan akhirnya ia menjadi tawanan kaum muslimin. Setelah ia dibebaskan, akhirnya ia pun masuk Islam. Maka Zainab kembali menjadi istri Abul As karena Zainab Islam, Abul As juga sudah Islam. Dengan nikah yang pertama tidak dinikahkan lagi. Zainab wafat di Madinah pada tahun 8 Hijriah. Yang ketiga, Ruqayyah. Ruqayyah dilahirkan di Mekah ketika Nabi SAW belum menjadi nabi. Setelah dewasa, ia dinikahkan dengan Utbah bin Abu Lahab. Utbah ini anaknya Abu Lahab. Setelah Nabi SAW diangkat menjadi nabi, maka Abu Lahab sangat menentang dan musuhi Nabi SAW. Atas desakan dari Abu Lahab, maka Utbah menceraikan Ruqayyah. Kemudian Rasulullah menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Dan ia pun ikut hijrah ke Madinah. Ruqayyah wafat di Madinah pada tahun 2 Hijriah ketika Nabi SAW kembali dari perang Badar. Ya. Dan keempat, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum dilahirkan di Mekah pada waktu Nabi SAW belum jadi nabi. Setelah dewasa, ia dinikahkan dengan Utaibah bin Abu Lahab, adiknya Utbah bin Abu Lahab. Setelah Nabi SAW diangkat menjadi nabi, maka Abu Lahab sangat menentang dan musuhi Nabi SAW. Atas desakan Abu Lahab, maka Utaibah menceraikan Ummu Kulsum. Dengan demikian Ummu Kulsum nasibnya sama dengan Ruqayyah. Kemudian ia ikut hijrah ke Madinah. Setelah Ruqayyah wafat, maka Nabi SAW menikahkannya dengan Utsman bin Affan. Sebab itu, maka Utsman bin Affan diberi gelar Dzun Nuraini, yang punya 2 cahaya. Menjadi mantunya Nabi 2 kali ya, dengan Ruqayyah, nikahan dengan Ruqayyah dan nikahan dengan Ummu Kulsum. Karena 2 kali menjadi menantu Nabi SAW. Ummu Kulsum wafat pada tahun 9 Hijriah. Dan yang kelima, Fatimah. Fatimah dilahirkan di Mekah ketika Nabi SAW belum menjadi nabi, yaitu pada waktu beliau berusia 35 tahun. Ketika itu kaum Quraisy sedang sibuk membangun Ka'bah yang rusak karena dilanda banjir. Setelah dewasa ia dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 2 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka Fatimah adalah satu-satunya putri beliau yang masih hidup. Fatimah wafat pada 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW, yaitu pada tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Dan keenam, Abdullah. Abdullah dilahirkan di Mekah. Ada yang mengatakan ia dilahirkan ketika Nabi SAW sudah diangkat menjadi nabi. Ya. Jadi Abdullah ini yang dilahirkan di Mekah. Ada yang mengatakan ia dilahirkan ketika Nabi SAW sudah diangkat menjadi nabi. Ia diberi gelar At-Thayyib dan At-Thahir. Abdullah meninggal ketika masih kanak-kanak, masih kecil. Dan 7, Ibrahim. Ibrahim dilahirkan di Madinah pada tahun 8 Hijriah. Ia dilahirkan dari seorang ibu bernama Maryah Al-Qibtiyah. Ibrahim meninggal ketika masih kecil, ketika baru berumur 18 bulan. Ketika itu terjadi gerhana matahari. Nah, ya itulah yang seperti yang saya sebutkan itu, yaitu putra
putri Nabi SAW ya. Yang ketika Nabi SAW wafat itu tinggal satu putrinya Nabi SAW masih hidup, yaitu Fatimah ya, istrinya Ali bin Abi Thalib yang kemudian wafat 6 bulan kemudian setelah Nabi SAW wafat itu. Jadi Fatimah wafat pada 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW, yaitu pada tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Dan ini sudah kami brosurkan, yaitu brosur akad 21 Februari 2010. Nah, tarikh Nabi Muhammad SAW ke 185. Nah, ini kalau mau dibaca kembali itu ya, itu tentang putra bin Rasulullah dan yang lain-lainnya termasuk para cucu Rasulullah juga ada di situ dalam brosur itu. Setelah demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya, dan sepertinya sore hari ini hanya bisa membacakan satu pertanyaan ya. Semoga bisa kita lanjutkan di Selasa depan. Sehat selalu untuk Ustadz Mas Duki. Amin. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di pekan yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Risalah Hadis untuk kesempatan sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.